Siapa bilang wanita tempatnya cuma di dapur? Hari ini Intan mau bahas sesosok wanita yang haus akan kekuasaan. Tapi bukan berarti wanita ini nggak bisa memimpin dong. Dia adalah pemimpin dinasti Jin terakhir yang memerintah selama 47 tahun. Siapa dia? Dia adalah Ibu Suri Sesi. Hal, nama aku Intan, selamat datang di channel aku dan sini. Kemarin waktu Intan bahas perang candu pertama, perang candu kedua, Intan kan sering sebut Ibu Suri Sesi, Ibu Suri Sesi. Siapa sih Ibu Suri Sesi itu? Hari ini Intan bahas ya, Ibu Suri Sesi itu siapa. Bagi yang belum nonton perang candu pertama dan kedua, nonton dulu, linknya aku taruh di atas, juga aku taruh di description box di bawah ini. Tanggal 29 November 1835, lahirlah bayi perempuan dengan panggilan Lan-er. Lan-er ini yang nantinya Ibu Suri Sesi itu ya guys ya. Lan-er ini ayahnya bernama Huechong. Huechong ini pejabat militer di dinasti Jin. Pada saat ini, Kaisar Tao Kuang yang memimpin negara Jin. Negara Jin ini negara tertutup ya guys ya. Jadi dia tidak tahu kalau di luar sana negara asing itu sudah high teknologi. Karena ada teknologi gap seperti ini, makanya perang candu yang pertama dinasti Jin kalah. Tanggal 25 Februari 1850, Kaisar Tao Kuang meninggal. Dan tahtanya diwariskan kepada anaknya, yaitu Kaisar Jianfeng. Di tahun 1851, diadakanlah kontes kecantikan. Kontes kecantikan untuk memilih istri bagi si Xianfeng itu. Kontes kecantikan ini diikuti oleh 60 wanita. Salah satunya Lan-er itu. Intan langsung panggil Sesi aja ya guys ya. Soalnya kalau zaman dulu itu satu nama itu, satu orang itu namanya itu bisa banyak daripada kalian bingung nantinya. Matanya Kaisar Xianfeng itu sudah langsung terpana dengan kecantikannya Sesi ini, sudah langsung terpana. Pada tanggal 26 Juni 1852, di usianya yang ke-16 tahun, Sesi berhasil masuk istana dengan pangkat Lan Queren. Queren ini peringkat ke-6 dari 8 peringkat. Jadi gini guys, Kaisar itu istrinya itu ada peringkat-peringkatnya. Peringkat pertama itu Wang Ho. Wang Ho itu permaisuri dan cuman ada satu. Yang kedua Wang Weifei. Yang ketiga Kui Fei. Yang keempat Fei. Yang kelima Pin. Yang keenam Queren. Yang ketujuh Chang Chai. Yang kedelapan Tai Ying. Sesi ini adalah anak dari pejabat dinasti Jin, meskipun rankingnya ranking bawah ya. Ayahnya Sesi itu meskipun ranking bawah, dia makanya langsung peringkatnya peringkat ke-6, peringkat yang Queren. Tai Ying ini biasanya rakyat jelata. Jadi gini, kalau misalkan Kaisar lihat ada dayang-dayang cantik gitu ya, sebelum ditidurin ya diresmikan dulu dong. Biasanya kalau dari rakyat jelata itu ya itu pangkatnya ke-8 itu, pangkatnya Tai Ying. Tapi meskipun akhirnya dia jadi Tai Ying itu sudah punya rumah sendiri, bahkan sudah ada pembantu sendiri, jadi sudah nggak jadi dayang lagi. Untuk istri-istrinya Kaisar ini kita nggak bahas ini sekarang ya guys ya, nanti Intan bahas di next video, oke? Karena Sesi ini peringkatnya cuma peringkat ke-6, jadi peringkatnya ini masih termasuk rendah ya. Sesi menjalin hubungan dengan permaisuri Chen. Permaisuri itu Wang Ho guys, peringkat pertama. Dan usaha Sesi ini membuahkan hasil. Sesi akhirnya dari kedekatannya dengan permaisuri Chen ini naik lagi satu peringkat dari Queren menjadi Pin. Dan namanya jadi Selir Yi. Pin itu selir ya, jadi Selir Yi. Berubah lagi kan namanya. Sesi resmi jadi Selir Yi pada tanggal 28 Februari 1854. Tanggal 27 April 1856, Sesi melahirkan putra pertama Pangeran Xianfeng yang diberi nama Cai Chun. Pangeran Xianfeng seneng ya kan, anak laki-laki pewaris tahta. Saking Kaisar Xianfeng ini saking senengnya, makanya Sesi naik pangkat lagi dari Pin ke Fei. Sudah jadi peringkat ke-4. 1 tahun kemudian
kemudian karena nggak ada yang lahirin anak laki-laki, Sesi naik lagi satu peringkat, jadi Kueve, peringkat ketiga. Peringkatnya sudah tinggi nih guys, peringkat ketiga. Karena Sesi ini peringkatnya sudah tinggi, makanya Sesi ini boleh baca buku-buku politik, buku-buku militer, dan kebetulan Sesi ada ketertarikan di sana. Bahkan ada sumber yang bilang kalau Kaisar Jianfeng ini itu sering diskusi dengan Sesi masalah urusan negara. Tapi ini ya nggak ada buktinya ya guys ya. Seperti yang sudah Intan ceritakan kemarin, karena dinasti Jin kalah terus, kekalahan yang bertubi-tubi ini menyebabkan Kaisar Jianfeng lari ke Jiangda. Dan semua urusan kenegaraan diserahkan kepada adik tirinya, yaitu Pangeran Kong. Kaisar Jianfeng ini guys, dia nggak mau balik lagi ke istana. Dan Kaisar Jianfeng itu menghabiskan masa-masa terakhirnya itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak sehat, kayak opiuman, sehingga kesehatannya itu menurun secara drastis. Kaisar Jianfeng ini guys, cuman punya satu anak laki-laki, ya yang lahir dari Sesi itu. Di masa-masa kritisnya, Kaisar Jianfeng ini memanggil 8 orang menjadi wali dari anaknya saat memimpin. Karena Cai Chun masih berusia 5 tahun. 8 orang itu adalah Susun ini sebagai ketua, Cai Huan dan Tianha, Tianhua. Cai Huan dan Tianhua ini adik dari Susun itu, Jingshou, Mu Yin, Kang Yuan, Jiao Youying, dan Tuhan. Tahun 1861, Kaisar Jianfeng juga mengangkat Permaisuri Chen menjadi Ibu Suri Sean. Dan yaitu si Lan Er akhirnya jadi Ibu Suri Sesi. Jadi ada 2 permaisuri ya, Sean dan Sesi. Selama menjalankan pemerintahan ini guys, Sesi ini nggak cocok sama pemerintahannya 8 wali itu. Sesi ini nggak cocok. Kok ya kebetulan Pangeran Kong juga nggak cocok sama pemerintahannya 8 wali ini. Pangeran Kong juga nggak cocok. Akhirnya 26 Oktober 1861, Sesi dan Pangeran Kong dan pejabat lainnya yang nggak suka sama 8 wali itu melakukan kudeta dan menghukum 8 wali itu atas tuduhan berkhianat dan tidak bisa memimpin negara. Susun sebagai ketua dari 8 wali dijatuhi hukuman mati. Dan kedua adiknya, Cai Yuan dan Tianhua, dikasih kain putih supaya dia bunuh diri sendiri. 5 anggota lainnya dipenjara. Akhirnya di usianya yang ke-25, akhirnya Sesi bisa berkuasa bersama Permaisuri Xian. Aturan dari dinasti Qing saat itu, seorang wanita tidak boleh masuk kantor pemerintahan. Lalu diakali oleh Sesi, dibuatkan tirai tipis di ruang pemerintahan, dia memimpin di belakang tirai itu. Mestinya ya nggak ngefek juga sih ini guys, ini mek akal-akalannya Sesi aja. Tahun 1864 terjadi banyak pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri. Dan yang paling besar itu pemberontakan Taiping. Pangeran Kong berhasil menumpas semua pemberontakan-pemberontakan itu. Sehingga Pangeran Kong ini mendapat apresiasi dari para pejabat negara dan Pangeran Kong mendapat titel Kepala Dewan. Sesi ini khawatir guys, Pangeran Kong itu gimana-gimana itu masih anaknya Kaisar Taokuang. Dia takut, posisinya tergusur itu dia takut. Akhirnya Sesi menulis surat perintah Kaisar untuk menghukum Pangeran Kong dengan tuduhan bertindak arogan dan tidak hormat. Sehingga Pangeran Kong ini dicopot semua titelnya. Tapi para pejabat negara ini nggak suka dengan keputusan ini karena Pangeran Kong ini seseorang yang berlian, masih dibutuhkan di negara. Banyak pejabat negara itu yang mengajukan banding. Sehingga 5 hari kemudian titel Pangeran Kong dikembalikan sebagai kepala daerah di Chongli Yaman. Tetap daerah yang kecil guys, nggak sebesar sebelumnya. Sesi melakukan gebrakan dengan mulai open kepada dunia barat.
tahun 1867 ada diplomat dari Amerika bernama Ansan Burlingame. Ansan Burlingame ini sudah waktunya pensiun dan mau kembali ke negaranya di Amerika. Sama Sesi dia ditawari kerjaan. Ayo kamu kerja di tempatku, dan diterima sama Ansan Burlingame ini diterima. Langkah pertama yang dilakukan Burlingame ini, dia membuat perjanjian Burlingame. Perjanjian antara US dan negeri Jing. Dari perjanjian Burlingame ini, akhirnya dinasti Jing itu mendapat reputasi yang baik di mata bangsa Barat. Reputasinya mulai naik, mulai meningkat. Cai Chun, anak dari Cixi, itu sudah mulai dewasa. Kalau sudah cukup umur, saatnya Ibu Suri itu tidak lagi memimpin di belakang layar. Tapi guys, begitu Ibu Suri nggak memimpin di belakang layar, Cai Chun dia ini nggak tahu harus berbuat apa, itu nggak tahu, dia itu bingung. Ya gitu, dia juga masih kepengen seneng-seneng. Dengan sifatnya yang temperamental, Cai Chun langsung melakukan blunder besar. Dia mecat menteri-menteri yang kompeten. Habis gitu, Cai Chun ini sukanya keluar istana, pakai baju rakyat biasa, lalu ke rumah bordil. Sesi marah guys. Sesi akhirnya kembali lagi ke kantor pemerintahan. Sesi akhirnya ngontrol pemerintahan anaknya itu. Dan Sesi mengembalikan posisi menteri-menteri yang dipecat itu di-hire lagi oleh Sesi. Tahun 1874, Cai Chun meninggal karena sakit yang diduga sipilis. Cai Chun meninggal di usianya yang ke-18 tahun. Masalahnya Cai Chun ini belum punya anak laki-laki. Maka itu Sesi menggelar sidang besar untuk menentukan siapa kaisar berikutnya. Dan dipilihlah keponakannya sendiri, yaitu Kaisar Guanxi yang masih berusia 3 tahun. Mestinya ini akal-akalannya Sesi aja kok guys, supaya dia bisa berkuasa. Kalau bukan keturunannya Xianfeng aja ya banyak gitu loh, pangeran-pangeran yang sudah dewasa itu banyak. Tapi karena Sesi kepengen mimpin, masih pengen mimpin, ya udah yang dipilih ya kaisar yang masih balita, yang masih usianya 3 tahun itu. Selama Sesi memimpin ini guys, banyak terjadi modernisasi. Seperti senjata-senjatanya lebih canggih. Yang kedua, telegram mulai masuk. Yang ketiga, sudah mulai mengimpor kapal perang buatan Inggris dan Jerman. Kapal perang ini yang nantinya berguna banget untuk melawan Jepang. Tanggal 8 April 1881, Ibu Suri Sean meninggal karena stroke. Tapi banyak spekulasi yang mengatakan yang membunuh itu Sesi, supaya Sesi jadi pemimpin tunggal. Dan spekulasi ini tidak ada buktinya. Tapi yang pasti setelah Permaisuri Sean ini meninggal, Ibu Suri Sesi ini jadi pemimpin tunggal. Karena kaisarnya itu yang tadi Kaisar Guanxi itu masih berusia 9 tahun. Tiba-tiba guys, Sesi ini paranoid banget dengan dunia barat. Tahun 1884, Prancis itu masuk ke Indochina dan Tongun. Sesi ini nggak suka. Sesi ini kepedean guys, dia sudah punya senjata modern, sumber dayanya juga sudah bagus. Akhirnya ditantang itu Prancis. Dan terjadilah perang Sino-Prancis. Dan ini menyebabkan dinasti Qing kalah. Lalu Sesi ini guys cari kambing hitam. Dan dia menuduh Pangeran Kong dengan tuduhan Pangeran Kong lalai dalam menjalankan tugas. Sehingga Pangeran Kong dicopot titelnya. Sesi ini menyadari ya guys ya, bahwa dirinya itu sudah semakin tua, Kaisar Guanxi juga sudah semakin dewasa. Dia menyadari dia saatnya pensiun. Maka itu dia membangun sebuah istana yang mewah di istana musim panas itu dan menghabiskan kas negara. Tahun 1887, Kaisar Guanxi resmi dewasa dan waktunya untuk memimpin sendiri. Sesi ini akhirnya menempati kaisar yang Sesi ini kehidupannya sehari-hari pesta pora, hura-hura, wes pokoknya menghabiskan duit negara banget. Sesi ini meskipun dia sudah pensiun ya guys ya, dia itu tetap didatangi sama pejabat-pejabat, menteri-menteri, diajak untuk konsultasi masalah negara. Bahkan ponakannya sendiri, Kaisar Guanxi ini, itu juga
sering datang dan minta pendapatnya Sisi ini sering. Hingga tahun 1889 meletuslah perang Sino-Jepang dan dinasti Jing kalah. Ini karena memang nggak ada biaya, kasnya habis karena budget buat Ibu Suri Sesi ini terlalu banyak. Akhirnya Kaisar Guangxi ini memangkas budget untuk Ibu Suri Sesi. Dan ini yang buat Ibu Suri itu nggak suka. Lawang dia biasa hidup berlimpah ruah, pesta pora, hura-hura, terus disuruh berhemat. Ya mana mau dia. Tahun 1898, Kaisar Guangxi menetapkan reformasi 100 hari. Untuk pembentulan negara ini dia mencanangkan reformasi 100 hari. Di lain pihak, Sesi merasa karena sudah kalah sama Jepang, budgetnya juga dikurangi, dia kepengen kembali lagi ke istana. Maka Sesi bekerja sama dengan Jenderal Ronglu untuk melakukan kudeta. Di tahun 1898, di tahun yang sama ya guys, masih tahun yang sama, Kaisar Ronglu dan pasukannya mengepung Forbidden City dan menahan Kaisar Guangxi. Lalu Ibu Suri Sesi masuk lagi ke istana, memimpin lagi, dan menjadikan Kaisar Guangxi adalah kaisar bonekanya. Karena Sesi memerintah lagi, programnya Pangeran Guangxi yang 100 hari reformasi itu dia hilangkan. Tahun 1899 terjadilah pemberontakan Boxer. Pemberontakan Boxer ini pemberontakan oleh loyalis suku Han. Dia nggak suka sama bangsa asing dan ingin mengusir bangsa asing. Sesi lalu berunding dengan kepala dari pemberontakan Boxer yaitu Zhou Fujian. Dia berunding dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Sesi setuju bergabung dengan pemberontakan Boxer mengusir negara-negara asing dari dinasti Jing. Yang berarti guys, dinasti Jing mau melawan Inggris, US, Prancis, Rusia, Italia, Jerman, Jepang, Hungaria, Belanda, Spanyol, dan Belgia. Mau dilawan semua itu negara-negaranya. Negara kuat-kuat itu dilawan. Ibu Suri Sesi mengeluarkan dekrit perintah kaisar untuk yaitu melawan bangsa-bangsa asing itu. Tapi tidak semuanya setuju guys, tidak semua kepala daerah itu setuju. Salah satu yang nggak setuju itu Yuan Shikai. Yuan Shikai ini pemimpin di daerah Shantung, dia nggak setuju. Pejabat-pejabat daerah yang nggak setuju dengan titahnya Ibu Suri Sesi itu membangun perlindungan Cina Tenggara. Jadi dia nggak mau Boxer itu masuk di daerah itu. Soalnya ya konyol aja gitu loh. Masa negara Jing lawan 11 negara yang terlalu kuat itu ya konyol aja. Karena situasi semakin memanas, Ibu Suri Sesi ini akhirnya dipindahkan dulu dari Forbidden City. Tahun 1901 terjadilah perang antara dinasti Jing plus Boxer melawan 11 negara itu. Dan ya seperti yang diduga, dinasti Jing kalah. Dan kekalahan dinasti Jing ini menyebabkan dinasti Jing diharuskan menandatangani perjanjian Boxer. Perjanjian Boxer itu panjang guys perjanjiannya, karena tuntutan dari 11 negara ya kan, plus membayar 450 juta tael perak. No! Tahun 1902, Ibu Suri Sesi kembali ke kediamannya di Forbidden City. Kejadian Boxer ini guys menurunkan kepercayaannya rakyat terhadap pemerintahan dinasti Jing, terutama Dr. Sun Yat-sen dan Dong Menghui. Sesi ini guys kepengen mengembalikan kepercayaan negara barat terhadap negara Jing. Akhirnya Sesi ini sering mengundang istri-istri dari diplomat-diplomat bangsa asing untuk masuk ke istananya, untuk minum teh, untuk pesta-pesta. Juga Sesi ini mengirim pangeran-pangeran dan menteri-menteri untuk belajar ke luar negeri. Keputusan Sesi yang mengirim pangeran-pangeran dan menteri-menteri untuk belajar admin dan hukum di luar negeri ini membawa banyak perubahan modernisasi. Bahkan di bidang kesehatan pun juga berubah. Jadi sudah nggak pakai dipegang-pegang tangan gitu, sudah pakai alat.
Pada tanggal 14 November 1908, Kaisar Guangxi meninggal di usianya yang ke-37 tahun. Kaisar Guangxi ini diduga diracun oleh Ibu Suri Ceci. Setelah Kaisar Guangxi ini meninggal, lagi-lagi diadakanlah meeting untuk kaisar selanjutnya. Dan Ceci lagi-lagi memilih kaisar yang masih berusia 3 tahun, yaitu Puyi. Ceci guys masih kepingin memerintah lagi, tapi sayangnya kali ini cita-citanya nggak keturutan. Sehari setelah Kaisar Puyi itu resmi jadi kaisar, dia meninggal dunia. Makamnya Ceci ini wah banget guys. Di dalam makamnya itu ada 20.000 permata, 200 giok, dan 80 rubi. Ditambah lagi benda-benda berharga itu ditaruh di makamnya juga. Tahun 1928 terjadi kekacauan di era Warlord. Buat yang mau tahu detailnya bisa klik link di atas ini atau link description-nya aku taruh di bawah. Bandit Warlord yang bernama Sun Tianying itu buka petinya Ceci dan dirampok semua. Barang-barang berharga itu dia ambil semua. Image Ibu Suri Ceci sampai sekarang ini masih kontroversial guys. Banyak yang suka kepada Ibu Suri Ceci ini karena dia membawa modernisasi bagi Cina. Tapi banyak yang bilang juga bahwa Ibu Suri Ceci inilah yang ngehancurin Cina. Karena dia mengangkat si Puyi itu yang masih berusia 3 tahun. Kalau kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Sampai di sini ceritaku, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.